Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya, meskipun siang hari ini tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah semangat semua ya. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, supaya ilmu kita menjadi bermanfaat, kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke. Sekarang supaya tambah semangat, supaya belajarnya tidak bosan, kita nyanyi dulu, oke? Kita nyanyi apa ya? Tapi saya bundar saja. Oke, nyanyi bareng-bareng, dikeluarkan suaranya. Keluarkan semangat membara kalian sebelum memulai pembelajaran ini. Nanti setelah belajar juga harus semangat, oke? 1, 2, 3.
Lebih dahulu. Sudah semangat semua? Semangat harus ya. Nah, oke. Hari ini ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Melisa. Kenapa Melisa tidak hadir? Oh, sakit. Oke. Sakit. Kita doakan semoga Melisa cepat sehat dan dapat berkumpul kembali dengan kita di sekolah tercinta ini, belajar bersama, bermain bersama, oke? Oke, amin. Hari ini kita akan memasuki pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelumnya, pada pertemuan kemarin, kita juga sudah membahas sedikit mengenai benda-benda di sekitar kita ya. Anak-anak sudah belajar dengan materi yang sudah Ibu berikan kemarin sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Oke, alhamdulillah kalau sudah belajar ya. Oke. Pada tema 3, subtema 1 pembelajaran 1 ini membahas mengenai aneka benda di sekitarku. Pula tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Kemudian yang kedua, dengan mengamati benda yang ditayangkan melalui PowerPoint, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Kemudian dengan memperhatikan pengarahan dari guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Nah, sebelum memasuki lebih dalam, anak-anak sudah belajar kan terlebih dahulu. Nah, coba Ibu panggil secara random. Coba Dwi, sebutkan benda yang berawal dari huruf S. Sepatu, sapu, oke pintar. Kemudian ada Satrio, kepada Satrio, sebutkan benda yang berawalan dari huruf A. Apel, ya pintar. Kemudian ada Nanda, coba sebutkan benda yang berawalan dari huruf M. Meja, ya pintar. Kemudian, mistar, iya pintar. Kemudian satu lagi, coba Fahri, sebutkan benda yang berawalan dari huruf P. Nah, payung, ya benar payung ya. Oke, pintar semua ya. Sudah bisa menjawab pertanyaan benda-benda yang di sekitar kita. Nah, jadi dapat di beberapa contoh itu ada yang bisa berpendapat apa itu benda? Ya, kan tadi itu ada, dan teman-temannya tadi sudah menyebutkan bahwasanya benda tadi ada apel, ada pena, ada sepatu, ada sapu, ada apa lagi? Meja, mistar. Nah, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Apa itu pengertian dari benda? Oke, silakan Satya. Ya benar, jadi benda itu dapat kita katakan adalah suatu benda yang menempati ruang dan memiliki berat atau massa. Nah, massa itu seperti apa? Yaitu massa yang dapat diukur dengan cara ditimbang. Oke, pinter ya. Nah, sekarang coba dibuka bukunya. Di halaman 5 ya tadi. Benda itu terdapat dua jenis. Nah, anak-anak, benda itu terdapat dua jenis ya. Ada jenis benda mati dan benda hidup. Nah, coba dilihat di bukunya. Di situ ada beberapa gambar, ada 9 gambar, ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan.
Nah, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda? Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Coba lihat yang di atas. Panas api unggun termasuk pada benda atau bukan? Panasnya api unggun, ya pinter, itu bukan termasuk benda. Kemudian ada minyak goreng. Minyak goreng termasuk benda, bukan? Ya, termasuk pada benda. Kemudian cahaya lampu. Cahaya lampu benda atau bukan? Bukan. Kemudian ada ember. Ember benda atau bukan? Iya, ember termasuk pada benda. Kemudian ada es. Es itu termasuk pada benda atau bukan sih? Iya, termasuk pada benda. Kemudian ada balon. Balon termasuk pada benda atau bukan? Iya. Suara? Bukan. Radio? Ya, termasuk. Kemudian ada hewan. Hewan termasuk atau bukan? Ya, termasuk. Jadi, tadi kata Ibu ada 2 jenis benda, yaitu benda hidup dan benda mati. Kemudian, apa saja itu benda hidup? Benda hidup itu seperti kita, manusia. Kemudian ada kelinci. Kelinci itu adalah hewan. Jadi, hewan termasuk pada benda hidup. Kemudian yang terakhir ada tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu adalah termasuk pada suatu benda hidup. Lalu benda matinya apa? Ini banyak sekali contohnya di gambar yang di PPT. Itu adalah ada minyak goreng, ember, es, balon, radio. Lalu kenapa Bu? Panas api unggun, cahaya lampu, suara itu bukan termasuk pada benda. Ada yang tahu alasannya? Oke, jadi alasannya itu karena panas, kemudian cahaya lampu, suara itu tidak memiliki massa dan tidak menempati ruang. Jadi dia tidak termasuk pada benda. Nah, benda-benda itu tadi sudah dapat dibedakan kan? Mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya sendiri. Nah, benda-benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda itu ada apa saja? Ya, ada warna, kemudian ada bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Nah, coba dilihat. Selanjutnya, kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Nah, selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Di sini ada benda. Kemudian di bawah benda ini ada jenis, yaitu ada benda hidup dan benda mati. Kemudian benda terdapat sifat fisiknya. Apa saja tadi sifat fisiknya? Ada ukuran, ada bentuk, kemudian warna. Benda itu memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, selanjutnya, apa kita dapat memilih alat ukur untuk mengukur suatu benda? Ya, kita dapat memilih alat ukur itu tergantung pada panjang benda yang akan kita ukur dan kemudahan dalam melakukan pengukuran. Contohnya, penggaris. Penggaris ini biasa digunakan oleh kita untuk mengukur yang panjangnya kurang dari 1 meter. Contohnya apa? Buku, pena, pensil yang dapat diukur. Kemudian ada pita, meteran pita atau meteran kain. Nah, ini biasa digunakan oleh penjahit. Nah, misalnya saat kita akan membuat baju, kita akan datang kepada penjahit. Kemudian penjahit akan mengukur badan kita sesuai dengan ukuran badan kita supaya baju yang dihasilkan itu pas di badan kita. Nah, jadi kegunaan dari alat ukur pita ini atau meteran pita ini yaitu berbagai macam, yaitu dapat mengukur panjang kain, kemudian ada panjang lingkar pinggang, kemudian
alat ukur lengan kita, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian di sini ada meteran roll. Nah, meteran roll ini biasa digunakan oleh siapa? Meteran roll ini biasa digunakan oleh tukang bangunan. Untuk apa? Untuk mengukur suatu lahan, suatu panjang halaman, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang terakhir ada meteran saku. Meteran saku ini biasa digunakan oleh siapa? Meteran saku ini biasa digunakan oleh tukang-tukang kayu yang biasa membuat meja, kursi, dan lain-lain. Nah, anak-anak, benda-benda di atas itu merupakan kelompok keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas itu merupakan kelompok menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Nah, supaya kita lebih paham, kita akan mengukur panjang suatu benda. Nah, di depan ini ada 5 benda. Coba dilihat di nomor 1. Itu ada penghapus. Penghapus. Berapa ukuran penghapus tersebut? Ujung penghapus terlihat pada angka 4. Jadi, penghapus tadi penggaris satuannya apa? Sentimeter, pinter. Jadi nomor 1 penghapus panjangnya 4 cm. Kemudian yang kedua. Yang kedua, ujung pensil menunjukkan pada angka 8. Angka 8 berarti pensil ukurannya 8 cm. Kemudian yang 3, ada yang bisa menjawabnya? Oke, Raisa. Berapa, Raisa? Itu ujung penanya menunjukkan pada angka 10 cm. Pinter. Kemudian ada spidol. Ada yang bisa menjawab seperti Raisa? Ya, Ahmad, silakan. 11 cm. Iya, pintar. Kemudian yang terakhir, ada krayon nih. Krayon ini menunjukkan pada angka 7 cm. Nah, anak-anak sampai sini paham semua? Alhamdulillah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari materi kita hari ini mengenai aneka benda di sekitar kita dan alat pengukuran benda? Tidak ada, berarti anak-anak paham semua ya? Oke, alhamdulillah. Hari ini tugasnya adalah di halaman berikutnya. Kerjakan nomor 1 dan 2 saja. Silakan dikumpul setelah istirahat kedua ini ya. Nah, ada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu bahwasannya benda tadi merupakan apa? Sesuatu yang menempati ruang dan memiliki berat. Oke. Nah, tadi benda ada 2, apa saja? Ya, benda hidup dan benda mati. Bentuk fisik benda itu ada 3, ada warna, bentuk, dan ukurannya. Nah, anak-anak, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di esok hari.